Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Nom. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat soal ujian online atau ulangan online. Ya, Bapak Ibu guru, saat ini kita masih dalam pembelajaran online ataupun daring dari rumah. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat soal ulangan online. Bagaimana caranya? Ya, caranya cukup mudah. Kita di sini menggunakan fitur yang ada di Google, yaitu kita menggunakan Google Form atau Google Formulir. Ya, tapi sebelum kita memasuki cara pembuatannya, kita membuat soal manualnya terlebih dahulu agar lebih mudah. Ya, seperti ini sudah saya siapkan di sini menggunakan aplikasi Word. Ya, di aplikasi Word kita di sini membuat soal. Ya, ada beberapa soal atau pertanyaan di sini ya, yang nantinya akan saya gunakan untuk membuat soal online. Ya, setelah kita membuat soal secara manual di aplikasi Word, kita masuk ke aplikasi Google Chrome ataupun bisa aplikasi yang lainnya seperti Mozilla dan lain-lain. Nah, ini kita masuk ke tampilan awal. Di sini ada tampilan Google. Nah, setelah itu jangan lupa kita login di sini. Ya, sebelah kiri sini kita harus sudah login. Di sini saya sudah login menggunakan aplikasi sekolah saya. Ya, di sini kita sudah login ataupun kita bisa menggunakan aplikasi pribadi kita. Ya, menggunakan email Gmail. Di sini saya sudah login Gmailnya. Nah, setelah itu kita tinggal masuk pencarian, cari diketik ya Google, ya Google Form, ya seperti itu tulisannya. Oke, setelah itu kita cari ya sign. Ya, di sini kita cari Google Form sign. Oke, setelah itu kita akan masuk ya, otomatis masuk. Nah, di sini kita sudah masuki fitur atau aplikasi Google Formulir ya. Kita bisa menggunakannya untuk membuat soal ulangan. Ya, di sini kita bisa menggunakan sudah ada galeri template yang sudah ada contoh-contohnya di sini. Ya, kita bisa pilih ataupun kita bisa menggunakan yang kosong di sini. Nah, di sini saya akan mencontohkan menggunakan yang sudah ada yaitu kuis kosong ya, di sini kuis untuk soal. Nah, setelah itu akan masuk. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, sekarang kita akan membuat. Nah, sama di sini judulnya ya, judulnya apa? Ya, misal penilaian ya. Ya, penilaian akhir. Ya. Di sini penilaian akhir semester. Deskripsinya misal nama sekolah Anda SD Negeri Luwung Gede 01 Kecamatan Tanjung ya, seperti itu ya. Setelah itu sebelum kita membuat pertanyaan ya, di sini kita akan membuat yang namanya identitas ya. Pertama di sini kita buat identitas dulu, nama ya. Nah, nama kita rubah di sini bagian kanan jawaban singkat. Nah, setelah itu sudah kita wajib mencentang ini agar wajib mengisi ya. Setelah itu kita tinggal duplikat atau kopikan, atau kita bisa membuat pertanyaan baru. Di sini saya akan menduplikat ya, nama.
setelah nama kita membuat kelas berapa. Nah, jawaban singkat di sini. Nah, sudah. Jika sudah, kita wajib di sini dicentang ya. Oke, kelas sudah. Nah, sekarang. Nah, kalau nama dan kelas sudah, kita bisa membuat identitas lain ataupun kita bisa membuat kata sandi atau passwordnya. Kenapa kata sandi atau password? Agar orang lain selain misal peserta didik kita itu tidak bisa masuk ataupun mengerjakan. Contoh di sini kita membuat kata sandi ya. Oke, kita ketikkan kata sandi. Nah, kata sandi di sini kita jawaban singkat. Ya, pilih jawaban singkat. Oke, setelah itu kita buat kata sandinya. Di sini ada pilihannya, klik yang tanda segitiga tadi, ada pilihannya angka teks panjang ekspresi reguler. Di sini saya memilih angka ya untuk kata sandinya. Nah, di sini kita pilih lagi. Ada lebih dari, ya kurang dari, sama dengan, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menggunakan sama dengan, karena kata sandinya harus sama dengan yang saya tuliskan. Contoh di sini saya menuliskan kata sandinya ya 326363 ya. Contoh. Nah, setelah itu kita buat tag kesalahan khusus. Nah, jadi teksnya ini jika orang salah memasukkan ya. Contoh seperti ini ya. Maaf ya, maaf kata sandi yang Anda masukkan ya. Ya, salah. Ya, seperti itu. Maaf, kata sandi yang Anda masukkan salah. Oke, ini kata sandi yang sudah kita buat. Ya, diingat-ingat kata sandinya 326363. Nah, nanti terserah Anda mau buat kata sandinya berapa. Setelah itu, di sini kita wajib isi. Oke. Nah, setelah selesai kita membuat biodata, kita masuk ke pembuatan pertanyaan. Ya. Di sini kita bisa menambahkan bagian lain ya. Tambah bagian lain, diklik sini. Oke. Setelah selesai, nah, kita masuk tambah judul. Ya, judulnya soal penilaian ya, soal PAT, penilaian akhir semester pas ya. Nah, deskripsinya apa di sini? Kita bisa mengisikan kerjakan soal di bawah ini dengan benar ya, seperti itu. Nah, kita bisa menuliskan seperti itu. Oke, selesai kita membuat judul. Selanjutnya kita masuki membuat pertanyaan. Ya, di sini kita klik tambah pertanyaan. Oke, kita ke bawah. Pertanyaan di sini akan muncul. Nah, di sini kita akan membuat pertanyaannya. Bagaimana caranya? Nah, caranya kita tadi sudah membuat soal secara manual di aplikasi Word. Ya, kita buka aplikasi Word-nya, kita kopikan. Ya, di sini kita copy soalnya. Ya, copy, Ctrl C. Setelah itu kita pastekan di sini ya, Ctrl V. Oke, kita di sini membuat pertanyaan dulu. Nah, bisa dikasih nomor 1 di sini. Nah, kita membuat soal pertanyaannya tipe apa? Nah, ada pilihannya di sini. Ada jawaban singkat, paragraf, atau pilih ganda atau kotak centang. Ya, di sini saya akan membuat tentang pilihan ganda ya, ABC-an. Ya, setelah itu kita kopikan. Kita ambil, kita kopikan jawabannya di sini ABC. Oke, kita copy. Nah, setelah itu kita paste di sini. Nah, setelah itu otomatis di bawahnya akan menyesuaikan.
Nah, kita sudah selesai membuat satu soal. Oke, setelah selesai membuat satu soal, nggak mungkin dong kita akan menilai tanpa jawaban. Nah, kita di sini akan memberi kunci jawaban. Diklik tadi. Nah, kunci jawabannya apa? Gambar simbol Pancasila sila pertama. Ya, kunci jawabannya berarti bintang ya. Kita klik bintang. Nah, setelah itu kita beri poin. Poinnya berapa di sini? Nah, misal poinnya habisian poinnya 5. Kita beri 5 di sini. Setelah selesai, kita klik selesai. Oke. Jangan lupa di sini wajib diisinya centang. Nah, kita selesai membuat satu pertanyaan beserta jawabannya. Ya. Nanti jadi kita nggak usah mengoreksi, otomatis komputer sudah mengoreksi sendiri. Nah, selanjutnya kita tambahkan soal nomor 2. Nah, di sini kita tambah pertanyaan, diklik. Nah, kita tambah pertanyaan kedua. Ini kita kopikan lagi tadi yang ada di aplikasi Word. Ya, kita sini tinggal copy. Nah, setelah di copy kita pastekan di sini. Nah, di sini kita buat pertanyaan nomor kedua. Ya. Nah, setelah selesai kita membuat pertanyaan, kita tinggal membuat jawabannya. Nah, di sini saya akan membuat jawaban masih pilihan ganda ya. Ya, di sini kita memilih pilihan ganda masih. Setelah itu kita kembali lagi ke Word. Nah, kita cari jawabannya, kita kopikan. Ya, kita copy jawabannya. Setelah di copy, kita pastekan lagi di sini. Nah, kita pastekan di sini. Nah, di sini otomatis akan menjadi jawaban ABC ya, ABC-an. Nah, setelah selesai membuat pertanyaan dan jawaban, nah, kita jangan lupa membuat kunci jawabnya. Di sini klik kunci jawab. Nah, kunci jawabannya apa? Hewan peliharaan harus kita apa? Nah, harus kita sayangi di sini contohnya jawabannya ya. Kita klik berarti B jawabannya, sayangi. Setelah itu kita beri poin. Poinnya berapa? Habiskan di sini masih. Nah, misal kayak tadi masih 5 ya. Kita beri 5. Nah, setelah itu setelah selesai kita klik selesai di sini. Nah, sudah selesai kita membuat 2 pertanyaan. Nah, kita bisa menambahkan pertanyaan lagi. Misal mau sampai 10, 50 ataupun sampai berapapun yang Bapak Ibu inginkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di sini. Ya, contoh ya. Saya ingin membuat soal jawaban singkat ya di sini. Nah, kita bisa kopikan pertanyaannya. Ya, kita copy pertanyaannya di sini. Nah, kita pastekan lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membuat soal pilihan ganda, sekarang kita membuat soal jawaban singkat atau esai. Ya. Nah, sekarang kita tinggal pilih di sini. Ya. Nah, di sini kita pilih jawaban singkat. Ya. Nah. Oke. Setelah memilih jawaban singkat, kita jangan lupa memberi kunci jawabannya. Kita klik kunci jawaban agar nanti kita tidak usah mengoreksi. Ya. Kita kasih tambahkan jawaban yang benar ya. Seperti soalnya, kita harus bersyukur titik-titik kepada Tuhan. Berarti ya jawabannya kepada. Kita bisa mengisikan kepada. Nah, di sini kita memberikan kepada. Nah, di sini kepadanya kita menggunakan huruf K kecil ya. Kadang orang HP-nya ataupun dalam mengetiknya bisa diawali dengan huruf kecil. Nah, bagaimana dengan jika mengisinya diawali huruf besar seperti ini? Ya, kita memberikan 2 jawaban yang sama. Karena apa? Komputer walaupun tulisannya sama-sama kepada,
tapi penulisannya berbeda, itu nanti akan salah, dianggapnya salah. Ya, misal sini kepadanya K kecil, ternyata siswa menulisannya K-nya besar, ataupun bisa jadi besar semua, ya seperti ini. Kepada, ya kita bisa memberikan variasi jawaban untuk jawaban singkat. Oke, setelah itu kita memberi poin. Poinnya berapa di sini? Misal kita memberi poin 10 untuk esai. Ya. Oke, setelah selesai, jangan lupa klik selesai. Oke, dan wajib diisinya harus dicentang. Nah, ya, mungkin itu beberapa contoh yang bisa dibuat untuk membuat soal, ya. Di sini saya memberi contoh 3 soal, ya. Ada pilihan ganda dan ada jawaban singkat. Oke, setelah itu kita uji coba, ya. Bagaimana cara menguji cobanya? Bapak Ibu bisa di sini klik, ada gambar seperti mata, ya, tinjau. Nah, kita akan memasuki halamannya. Di sini kita uji coba. Kita bisa diketik namanya, misal Bowo. Ya, Bowo di sini, Bowo kelas 2 misal. Kata sandinya apa? Di sini misal, ya, Bowo memasukkan kata sandinya 4, 4, 5, 6, 6, 2, seperti ini, ya. Nah, setelah itu Bowo mengklik berikutnya. Apa yang terjadi? Bowo tidak bisa masuk ke tahap berikutnya. Karena apa? Kata sandi yang Bowo masukkan ini salah. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Bowo harus mengikuti perintah aturan Bapak Ibu guru jika memberi kata sandi, yaitu kata sandi yang diberikan Bapak Ibu guru apa? Ya, harus dikasih tahu ke anaknya. Nah, di sini tadi Bapak Ibu guru membuat kata sandinya, saya di sini membuat 3, 2, 6, 3, 6, 3. Ya, otomatis di sini kita harus memasukkan, ya, 3, 2, 6, 3, 6, 3. Oke, setelah itu kita klik berikutnya. Nah, maka jika kata sandi kita benar, kita akan masuk ke halaman soal. Ya, di sini halaman soal. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Ya, contoh di sini nomor 1, gambar simbol Pancasila, sila pertama. Contohnya saya menjawab di sini B, ya, contoh. Setelah itu nomor 2, hewan peliharaan harus kita pilih sayangi. Ya, seperti itu, ya. Nah, selanjutnya kita mengerjakan soal ketiga. Kita harus bersyukur titik-titik kepada Tuhan. Jawabannya misal sama-sama kepada, ya, tadi. Ya. Misal nulisnya seperti ini. Ya. Tulisannya sama-sama kepada, tapi penulisan hurufnya, pengetikan hurufnya berbeda. Kita akan lihat apa yang terjadi, ya. Nah, sekarang tinggal setelah selesai, siswa bisa klik kirim, ya. Setelah itu kita lihat, ya. Jadi nanti siswa bisa melihat hasilnya. Nah, kita lihat skor. Skornya berapa di sini? Ya, skornya 5. Ya, dari 20. Ya, coba kita lihat. Ya, tadi nomor 1, gambar simbol Pancasila. Kita di sini tadi Bapak Ibu memberikan kunci jawabannya bintang A, ya, tapi karena si Bowo menjawabnya B, maka salah. Ya, di sini kunci jawaban yang benar A, yang tadi Bapak Ibu buat. Nah, itu nomor 2. Nah, nomor 2, hewan peliharaan kita, Bapak Ibu memberi kunci jawaban B dan Bowo menjawab B, maka itu betul. Sedangkan nomor 3 di sini jawaban singkat, ya, Bapak Ibu memberikan kunci jawabannya seperti ini. Ya, sama-sama kepada, tapi yang namanya komputer harus sama, harus sesuai. Di sini tulisannya berbeda, beda huruf
beda pengetikannya ya. Sini K-nya besar, ini kecil, kecil, besar, kecil, kecil ya. Sedangkan di sini nggak ada jawaban dengan format seperti ini, maka dianggap salah sama komputer ya. Ini setelah itu Bapak Ibu bisa mengoreksi walaupun ini dianggap salah sama komputer, kita bisa mengoreksinya. Di sini caranya ya. Tadi kita buka soal yang Bapak Ibu buat ya, kita masuk ke responden di sini ya. Tadi kita buat pertanyaan, sekarang responden. Kita lihat di responden ini berarti berapa sih jumlah yang sudah mengerjakan ataupun yang sudah masuk. Nah, di sini seperti tadi ya, yang sudah mengerjakan Bowo ya, di sini akan masuk namanya Bowo kelas 2 ya. Nah, si Bowo di sini ada pertanyaannya. Kita bisa lihat ringkasan pertanyaan. Nah, ya, sama individual di sini kita bisa lihat. Ya. Nah, tadi Bowo mengisikan nama, kelas, kata sandi, soal. Nah, di sini si Bowo salah nulis nomor 3-nya kepada. Nah, Bapak Ibu bisa memberi jawaban yang sesuai dengan jawaban si Bowo, karena si Bowo mengisinya benar, cuman penulisannya salah ya. Jadi Ibu bisa menambahkan kunci jawabannya yang tadi ya. Di sini kita isikan kepadanya, kepada sesuai tulisannya si Bowo. Sudah selesai, kita klik selesai. Nah, nanti apa yang terjadi, kita lihat respon ya, respondennya. Nah, bagian individual kita lihat bahwa nomor 3 jawaban Bowo. Nah, ini jawaban Bowo yang tadinya salah menjadi benar ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah uji cobakan, kita tinggal membagikan ya, kirim. Nah, setelah kirim, Bapak Ibu bisa mengirim lewat email ataupun klik di sini, klik tautannya ya, disalin tautannya. Setelah itu kita bagikan, pastekan ke grup WA siswa ataupun kasihkan lewat email ya. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih telah menonton channel YouTube saya di Guru Nom. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung terus majunya konten pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.